Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mau memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sabrina Gadistia dengan NPM 02112241 dari kelas 3L jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi tentang pergaulan bebas. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pergaulan bebas, ciri-ciri pergaulan bebas, faktor penyebab pergaulan bebas, dampak penyebab pergaulan bebas, dan cara mengatasi pergaulan bebas. Pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan, syarat, aturan, dan perasaan malu. Atau pergaulan bebas dapat diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama dan norma keasusilaan. Nah, pergaulan bebas di sini itu dibagi jadi dua macam. Yang pertama, ada pergaulan bebas positif, ada juga pergaulan bebas negatif. Apa sih pergaulan bebas positif itu? Pergaulan positif berupa kerjasama antar individu atau kelompok yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Sedangkan pergaulan bebas negatif itu apa? Pergaulan bebas negatif itu mengarah pada pergaulan bebas yang harus kita hindari oleh setiap masyarakat, khususnya remaja yang masih labil atau masih mencari jati dirinya dan di usia remaja lebih mudah terpengaruh serta belum dapat mengetahui baik atau tidaknya perbuatan tersebut. Ciri-ciri pada pergaulan bebas. Apa aja sih ciri-ciri pada pergaulan bebas itu? Nah, yang pertama ada menghamburkan harta untuk memenuhi kebutuhan seks bebasnya. Yang kedua, rasa ingin tahu sangat besar. Yang ketiga, terjerat dalam pesta hura-hura dengan menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkoba dan minuman beralkohol. Yang keempat, menimbulkan perilaku meresahkan kepada masyarakat sekitar. Yang kelima, sering mengalami tekanan mental dan emosi. Yang keenam, pakaian terbuka. Dan yang terakhir, ingin mendapatkan harta dan uang dengan cara menghalalkan segala cara, termasuk dengan jalan yang salah dan haram. Semua mereka lakukan untuk menutupi gengsi mereka. Nah, selanjutnya ada juga dampak dari pergaulan bebas. Apa aja sih dampak dari pergaulan bebas itu? Nah, yang pertama ada seks bebas. Yang kedua, ketergantungan obat-obatan terlarang seperti narkoba, minum-minuman beralkohol. Yang ketiga, menurunnya tingkat kesehatan. Yang keempat, meningkatnya kriminalitas seperti tawuran, mencuri. Nah, yang kelima, menurunnya prestasi belajar. Yang keenam, meregangnya hubungan antara keluarga. Nah, selanjutnya gimana sih cara kita mengatasi pergaulan bebas dan terhindar dari pergaulan bebas? Yang pertama, kita harus memperbaiki cara pandang kita terhadap orang-orang di sekitar, kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita. Dan yang kedua, jujur pada diri sendiri. Yang ketiga, banyak beraktivitas secara positif seperti melakukan kerja kelompok. Yang keempat, berpikir ke masa depan, berpikir secara positif. Yang kelima, berkomunikasi dengan baik, tidak berbicara kasar. Yang keenam, menegakkan aturan secara hukum. Dan yang terakhir, memilih pertemanan dengan kondisi lingkungan yang baik, sekitar yang baik. Bukannya memilih teman, tapi kita juga harus melihat teman, karena teman sangat berpengaruh kepada pemikiran kita dan juga kondisi lingkungan di sekitar kita. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas adalah jalinan pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat lepas atau tidak terikat. Jadi, kita sebagai generasi muda, kita harus memiliki diri pribadi yang kuat dan sehat agar terhindar dari pergaulan bebas dan harus menerangi segala bentuk pergaulan yang salah. Karena semua itu dilakukan demi kebaikan di masa depan kita yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi sekian presentasi singkat dari saya mengenai pergaulan bebas yang sudah saya jelaskan tadi, yang berawal dari pengertian pergaulan bebas, dampak pergaulan bebas, faktor pergaulan bebas, dan juga cara mengatasi pergaulan bebas. Mungkin teman-teman bisa dimengerti apa yang sudah saya jelaskan tadi dan juga bisa diterapkan kepada teman-teman semua agar tidak terpengaruh dengan pergaulan bebas yang saat ini sudah menyebar luas kemana-mana. Jadi itu saja mungkin saran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.